Ini teman-teman semuanya, posisi migas kita di dunia internasional. Untuk minyak bumi hanya 0,2% dari total cadangan dunia. Kita lihat berdasarkan RUN di tahun 2020 itu ada hanya 520 ribu BOPD, barrel oil per day. Nah, sedangkan realisasinya adalah 2020 ada 710 ribu BOPD. Paket pres ada di nomor 8 tahun 2014. Ini Presiden membentuk badan pengatur ya yang disebut dengan BPH. Kemudian tadi saya singgung sedikit mengenai Dewan Energi Nasional. Dewan Energi Nasional ini adalah bagian nasional mandiri tak bertanggung jawab untuk kesehatan Indonesia. Baik, terima kasih Saudari Master of Ceremony. Selamat siang Bapak Damar Wicaksono. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya sudah hadir di dalam ruang Zoom pada pelatihan yang diselenggarakan Pusat ini. Dia hanya menjadi pemateri dalam pelatihan ini. Kemudian selamat siang dan salam sejahtera juga untuk seluruh peserta pelatihan yang sejak dari pagi sampai dengan siang hari ini terus ikut dalam sesi-sesi pelatihan dan terus ikut aktif di dalam diskusi sesi tanya jawab pelatihan sebelumnya. Harapan saya di sesi pelatihan ini nanti para peserta juga akan dapat ikut aktif karena sesi pelatihan yang kan satu materi yang sangat penting khususnya di sektor minyak dan gas bumi. Sebelumnya saya ingin selaku moderator ingin menyampaikan dahulu profil singkat pemateri pada sesi kedua pelatihan siang ini, yaitu Bapak Damar Wicaksono. Pendidikan beliau dari lulusan sarjana hukum Gajah Mada, jurusan hukum tata negara, kemudian magister hukum dari Universitas Indonesia. Kemudian beliau saat ini menjabat sebagai konsultan hukum SKK Migas. Sebelumnya beliau juga pernah aktif sebagai penggiat anti korupsi di Yogyakarta. Beliau juga pernah terjun sebagai profesional di bidang hukum bersama butik law firm. Untuk itu tentu tidak diragukan lagi kemampuan, kapasitas, dan pengalaman beliau dalam menyampaikan materi yang nanti akan beliau paparkan secara langsung. Khusus kepada para peserta, ini adalah kesempatan, momentum yang langka bisa langsung berkomunikasi dan interaksi dengan sosok yang berpengalaman, kemudian yang memiliki kapasitas dan kredibilitas menyampaikan materi ini, khususnya terkait dengan nanti sistem hukum hulu migas, kemudian terkait dengan konsesi, kontrak karya, service kontrak, dan production sharing kontrak. Nah, itu semua akan dapat digali secara mendalam, secara jauh untuk mendapatkan nanti informasi, mendapatkan kemudian jawaban dari materi. Baik, untuk efektifnya waktu, saya akan memberikan langsung kesempatan ini kepada Bapak Damar Wicaksono untuk menyampaikan materinya kepada peserta pelatihan sesi kedua ini. Wicaksono, saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam hormat saya ini untuk kepada para panitia dari Pushep, Pak Akmal, juga Pak Suyanto, Pak Bisman, Bu Maria, dan Bapak Ibu semuanya. Ini kesempatan luar biasa, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan kegiatan usaha hulu migas. Saya juga mengucapkan terima kasih juga atas para pembicara lainnya, Bapak Sampe, Bapak Ahmad Rizal, Bapak Bisman juga. Ya, saya belajar juga nih dari bapak-bapak sekalian nih. Apa namanya ya? Mungkin saya paling muda di sini, cuman
kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Oke, mungkin bisa kita mulai. Izin Pak, mungkin ada yang bisa bantu share screen. Oke, baik Pak. Panitia minta tolong dibantu untuk share. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya, tadi saya sudah disampaikan profil singkat saya dari Bapak Suyanto. Saya di SKK Migas sudah dari 2014 sampai sekarang. Saya di Departemen Kontrak Kerjasama, Bagian Kontrak Kerjasama. Sampai sekarang jadi juga sama masih di situ. Jadi ya cukup beberapa tahun, 5 tahun lebih saya sudah di SKK Migas dari 2000, udah hampir 7 tahun mungkin. Oke, lanjut Pak. Oke, mungkin di sini Bapak Ibu banyak yang dari profesional, banyak juga dari mahasiswa, dan juga mungkin juga sudah banyak juga dari pegiat-pegiat kegiatan usaha hulu migas. Nah, ini slide awal yang penting bagi kita semua untuk bagaimana kita bisa membedakan antara upstream dan downstream. Apa itu upstream? Upstream itu adalah kegiatan usaha yang berintikan pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi. 2 poin itu yang disebutkan dalam Undang-Undang Migas. Apa sih itu eksplorasi? Eksplorasi adalah kegiatan mencari cadangan, mencari minyak yang ada di perut bumi. Kegiatannya itu ada GNG, ada seismik, terus juga ada pengeboran. Itulah yang dilakukan pada kegiatan eksplorasi. Nah, selanjutnya, setelah dilakukan kegiatan eksplorasi, ada yang namanya kegiatan eksploitasi. Kegiatan eksploitasi itu apa? Kegiatan eksploitasi adalah kegiatan untuk menguras, untuk mengeluarkan minyak dalam perut bumi ke permukaan. Nah, itu disebut dengan eksploitasi. Nah, apa sih pembedanya? Bagaimana bisa membedakan antara kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi? Sebenarnya simpel sekali. Dalam hal memang suatu wilayah kerja sudah menerima persetujuan terhadap Plan of Development yang pertama atau POD yang biasa dikenal, maka wilayah kerja tersebut sudah dianggap sebagai wilayah kerja eksploitasi atau wilayah kerja produksi. Nah, di situ impact-nya akan berbeda, akan ada konsekuensi berbeda, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi di slide-slide selanjutnya. Nah, bagaimana dengan delivery? Nah, ini di slide saya ini ada delivery nih, ada shipping, ada pipeline. Ini ada agak-agak melipir ke kanan tuh, kalau di luar kotak lah. Nah, kenapa? Karena ini berkaitan dengan titik serah. Apa itu titik serah? Mungkin kalau Bapak bahasa hukumnya adalah levering. Bagaimana disepakatinya di mana titik serah ini terjadi. Yang kita kenal pada commonnya, pada biasanya itu ada di FOB atau CIF. Nah, ini kalau FOB itu di pelabuhan penjual atau CIF itu di pelabuhan pembeli. Itu untuk yang shipping ya. Nah, untuk pipeline dia ada metering sendiri. Nah, di situ biasanya titik serahnya di situ karena nanti akan terlihat berapa gas yang mengalir, berapa minyak yang mengalir. Nah, termasuk juga tracking itu melalui truk. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa truk minyak tuh ya. Nah, itu juga bisa juga itu dalam konteks hulu. Nah, itu bagaimana titik serah itu. Nanti akan disepakati di mana titik serahnya sesuai dengan kesepakatan antara kontraktor dan bayar itu sendiri. Nah, titik serah itu sebagai penanda bahwa kegiatan usaha hulu itu selesai di situ. Ya, dalam arti kaitannya adalah kepada kepemilikan terhadap minyak atau gas bumi tersebut. Karena kita tahu berdasarkan undang-undang dasar kita, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di perut bumi ini dikuasai oleh negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, itu kaitannya akan ke sana. Nah, setelah titik serah, masuklah dia ke skema downstream atau skema hilir. Nah, untuk skema hilir ini
ada refinery atau kilang, itu ada untuk minyak bumi itu bisa digunakan untuk pembangkit listrik, untuk pabrik-pabrik, pabrik pupuk, pabrik apa segala macam yang memang membutuhkan energi minyak atau gas bumi. Bisa juga untuk ditransfer untuk ke luar negeri atau apa yang memang itu udah ranahnya dari kegiatan usaha hilir. Jadi setidaknya Bapak Ibu melalui slide ini bisa memetakan mana kegiatan usaha hulu, mana kegiatan usaha hilir. Lanjut. Izin, bisa dilanjut, Pak? Oke, ya. Ini kita akan melihat bahwa, ini ada coret-coretan di tengah ya. Nah, ini kita Indonesia memiliki 160 wilayah kerja aktif. Nah, di mana 93-nya adalah wilayah kerja eksploitasi. Sorry, Pak. Panitia. Slide ketiga, Pak. Sorry. Ya. Oke. Ya. Ya, kita memiliki 160 wilayah kerja aktif, di mana 93 itu adalah wilayah kerja eksploitasi dan 67 adalah wilayah kerja eksplorasi. Nah, kalau melihat dulu waktu pertama kali saya masuk di SKK Migas itu tahun 2014, itu saya ingat banget wilayah kerja itu ada sekitar 300-an ya, hampir 300 lah, 200 gede. Nah, di mana tahun menahun gimana kondisi perekonomian global, kondisi ketertarikan terhadap minyak bumi di Indonesia mulailah turun sampai dengan 160 wilayah kerja aktif saat ini. Nah, ini untuk menggambarkan kondisi saat ini. Lalu sektor hulu migas menyumbang 8-10% dari total penerimaan negara tiap tahunnya. Untuk hasil produksi, untuk untuk minyak tuh hampir di 700 MBOPD, gas itu 6,7 MMSCFD. Kalau digabung oil and gas itu 1,1885 MBOEPD. Nah, lalu kita punya total upstream aset itu hampir 841 triliun. Working area 750.000 km persegi, 630 platform, 3 LNG plant, 5 LPG plant, FPSO dan FPU ada 26, dan pipeline 20.300 km. Ini aset yang memang dimiliki oleh negara. Nah, untuk peta di tengah, ini sebagai informasi Bapak Ibu, kita memiliki potensi 128 basin atau cekungan. Apa itu cekungan? Itu trap ibarat kata cawan, di mana minyak bumi itu menetes, ditampung oleh basin itu tersebut atau cekungan itu. Nah, kondisi saat ini kita ada 20 cekungan produksi, di mana 8 juga cekungan masih penemuan belum produksi, 16 cekungan indikasi hidrokarbon, belum ada penemuan ada 14, dan belum dibor ada 70 cekungan. Nah, ada sangat banyak, ada 108 basin yang memang belum bermanfaat untuk kita. Dan itu juga kita belum tahu apakah memang ada minyak bumi di situ. Nah, untuk kita bisa mengetahui apakah ada minyak bumi atau tidak di situ, itu harus dilakukan yang namanya kegiatan eksplorasi. Nah, itulah yang memang jadi tumpuan utama, itu yang selalu kita gebor-geborkan supaya memang bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin. Karena apa? Karena kita membutuhkan investasi untuk bisa masuk ke sini, untuk melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi tersebut. Untuk bisa membuktikan 180 basin tersebut itu ternyata ada minyak dan gas buminya. Nah, ini tantangan untuk kita semua. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, oke, sip. Nah, ini kita bisa melihat produksi minyak bumi kita.
Nah, ada data dari RUEN, ada data yang memang produksi realisasi tahun 2015 sampai 2020. Kita lihat berdasarkan RUEN di tahun 2020 itu ada hanya 520 ribu BOPD, barrel oil per day. Nah, sedangkan realisasinya adalah 2020 ada 710 ribu BOPD. Nah, ini kalau memang kita tidak lakukan upaya maksimal untuk meningkatkan produksi, akan terjadi natural declining yang cukup signifikan. Kita lihat tahun 2030 akan seperti apa. Akan hanya sekitar 500 untuk yang realisasinya. Sedangkan untuk rencana RUEN itu sendiri, itu hanya sekitar 300. Nah, itulah kenapa tadi saya sampaikan sangat penting untuk menjaga laju produksi, sangat penting untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Supaya apa? Supaya total produksi kita itu meningkat. Nah, Bapak mungkin sudah tahu ya, ada di mana target 1 juta BOPD dan 12.000 MMS CFD. Nah, ini tantangan yang sangat besar, tantangan yang tidak bisa kita hanya diam saja untuk melihat migas kita seperti ini saja deh, sudah kita biarkan saja gitu, atau kegiatan-kegiatan kita menutup mata, kita tidak melakukan hal-hal lain yang memang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan usaha hulu migas kita. Nah, maka natural declining itu akan signifikan. Impact-nya kemana? Impact-nya pasti akan ke pendapatan negara akan berkurang. Nanti juga apakah memang benar-benar tercapai tujuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, itu jadi pertanyaan besar dan itu jadi tugas atau PR kita semua. Lanjut. Oke, lanjut lagi Pak, biar full slide. Oke, sip. Oke, kondisi saat ini 90 produksi kita itu dari lapangan tua. Bagaimana Bapak tahu? Kita itu pertama kali menemukan migas itu tahun 1845 atau 95 pada masa era kolonial Belanda. Nah, sampai dengan saat ini masih terus kita jaga, dan ternyata hampir 90% itu produksi berasal dari lapangan tua. Nah, laju penurunan terus selama 10% bertahun, lalu temuan hidrokarbon itu lebih didominasi gas pada tahun 2002. Kita pernah ingat bahwa Indonesia pernah mengalami puncak produksi pada tahun 90-an dan 2000 awal. Itu mencapai 1,3 juta barel per hari. Nah, itu sedangkan kalau kita melihat kondisi saat ini hanya sekitar 600 sampai 700 ribu. Nah, itu juga kita masih gimana caranya untuk mencari potensi-potensi migas baru untuk menutup lapangan-lapangan tua yang sudah mature. Nah, oke, selanjutnya yang kedua, Indonesia ini menjadi importer net sejak 2004. Dulu Indonesia ini tergabung dalam OPEC. Ini Indonesia jadi keren-kerennya nih. Jadi pokoknya kalau di sekolah ibarat kata OPEC itu ibarat kata geng-geng anak kece lah, kurang lebih seperti itu. Nah, Indonesia itu sebagai di mana ekspornya itu lebih besar dibanding impor. Nah, masuklah ke geng keren itu OPEC, di mana di situ ada berkumpul negara-negara produsen migas. Nah, dan juga banyak juga sumber daya manusia yang memang ditempatkan di OPEC. Karena apa? Untuk belajar bagaimana sih kondisi migas dunia, bagaimana sih untuk meningkatkan produksi, untuk menjaga produksi. Nah, sayangnya sejak 2004 Indonesia sudah tidak tergabung dalam OPEC. Lalu yang ketiga, Indonesia hulu migas masih sebagai industri strategis bagi negara. Satu, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan energi. Yang kedua, sumber penerimaan negara, PNBP. Yang ketiga, sumber penerimaan pajak, ya. Keempat, sumber penerimaan daerah nih, alokasi DBH migas. Jadi daerah pun mendapat impact terhadap kegiatan usaha hulu migas. Lalu membantu pengembangan masyarakat atau CSR atau PPM dan membuka lapangan kerja. Ini impact kegiatan usaha hulu migas pada negara secara umum, baik itu pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya.
Lanjut. Oke, kita lihat di sini. Ini berdasarkan RUEN tadi, Perpres 2/2017. Kita lihat di sini. Kita memahami dan kita sepakat bahwa EBT atau energi baru terbarukan itu harus semakin maju. Energi konvensional, energi fosil itu bisa tergantikan dengan energi baru. Kita lihat sudah mulai perusahaan dari Korea membangun energi baterai ya, nikel ya. Nah, ini untuk menunjang energi baru terbarukan. Tapi saat kita melihat kondisi real di mana perencanaan tahun 2020 sampai 2025 ternyata kebutuhan energi kita itu semakin meningkat. 2020 ada 287 MTOE, 2035 itu membutuhkan 500 dan 2050 itu 1000 MTOE, sekitar 1000. Kita lihat di sana secara presentasi. Ini yang gas bumi itu yang merah, minyak bumi itu yang hitam. Di mana tahun 2020 itu hampir setengahnya ya. Setengahnya. Itu 2,8 untuk migas dan 21,2 untuk untuk gas. Nah, sedangkan di 2035 terjadi penurunan untuk migas menjadi 23% dan gas meningkat jadi 21,8. Nah, 2050 itu menurun persentase 19,5% dan gas menaik jadi 24. Nah, itu tapi apa? Kalau kita lihat secara volume itu meningkat, walaupun secara presentasi itu berkurang. Nah, jadi sumber energi konvensional itu tetap penting karena dibutuhkan oleh industri. Gitu. Jadi kita nggak bisa diam saja nih. Oke, kita mengembangkan EBT segala macam, cuman untuk yang migas itu dikesampingkan. Karena memang kebutuhan industri itu sangat diperlukan. Masih diperlukan maksudnya untuk minyak dan gas bumi. Itu. Jadi ya secara volume terus akan tetap dibutuhkan. Untuk itu kita perlu pembaharuan, kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak biasa untuk meningkatkan, untuk mencapai rencana umum energi nasional ini. Lanjut. Nah, ini permasalahan-permasalahan kita nih. Yang apa sih yang dihadapi pada kegiatan usaha hulu migas? Yang pertama, migas masih menjadi sumber penerimaan negara. Nah, semua migas kita itu menjadi pasokan APBN. Tadi Bapak Bisman sudah sedikit mengulik terkait Petroleum Fund. Nah, itu sampai sekarang di negara-negara lain itu sudah menerapkan Petroleum Fund. Timur Leste sudah menerapkan Petroleum Fund. Sedangkan kita masih semua migas itu masih diserap sebagai sumber penerimaan negara. Ini soal paradigma ya. Nah, sedangkan sebaiknya paradigma itu migas itu sebagai ketahanan energi, bukan sebagai acuan utama untuk sumber penerimaan negara. Nah, sedangkan kita tidak memiliki anggaran, negara tidak memiliki sebagian persentase dari kegiatan usaha hulu migas itu untuk pengembangan teknologi, untuk pengembangan human resource, untuk research and development itu tidak ada. Jadi semuanya masuk ke kantong negara. Lalu selanjutnya kebutuhan energi gas masih besar atau impor BBM itu masih cukup luar biasa. Kita tahu kebutuhan BBM kita itu 1,5 juta. Nah, sedangkan produksi kita hanya sekitar 600 sampai 700. Nah, selanjutnya status tata kelola. Kita tahu 2012 itu MK memutus bahwa sebagian dari Undang-Undang 22 2001 itu tidak berkekuatan hukum tetap. Nah, sampai dengan tahun 2021 udah mau ulang tahun yang ke-9 nih. Status tata kelola terhadap putusan MK masih stagnan, masih tidak ada perkembangan. Tadi juga Pak Bisman sudah menyampaikan terkait dengan RUU, terkait dengan Omnibus Law. Itu harapan. Itu yang maksudnya yang dibutuhkan. Status tata kelola itu seperti apa sih? Gitu. Awalnya memang kita tahu dalam Omnibus Law yang pertama itu sudah terbesit ada badan usaha baru untuk sebagai pejawantahan dari putusan MK. Cuman ternyata pada saat realisasinya kita tidak tahu, ternyata di luar ekspektasi.
Nah, itu semoga juga memang ini jadi momentum ya untuk kita. Jangan sampai ulang tahun yang ke-10, 11, 12 status quo seperti ini tetap dipertahankan. Lalu regulasi tata ruang dan tidak kondusif. Ini sangat miris ya. Kita tahu perizinan di Indonesia itu ada 146 dan itu harus dilakukan oleh kontraktor itu sendiri. Kontraktor harus datang ke Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C, harus secara ketengan dia mengajukan perizinan. Ada 148. Sedangkan kalau kita belajar dari Malaysia, yang Malaysia itu notabene-nya belajar PSC di Indonesia, itu dia hanya memiliki 40 perizinan, di mana 40 perizinan tersebut dilakukan sendiri atau dilakukan oleh Petronas. Jadi saat kontraktor nih, misalkan saya mau berinvestasi, saya punya ABC Berhad gitu ya. Saya ingin berinvestasi di sana, menjadi kontraktor di sana. Saya berkontrak dengan Petronas. Nanti semua urusan perizinan itu dilakukan oleh Petronas. Jadi saya sebagai investor hanya duduk manis, saya hanya mempresentasikan, saya ingin ini loh, saya ingin ini, saya ingin ini. Semua akan dilakukan oleh Petronas terkait dengan perizinannya. Sedangkan itu saat ini kita masih diam, kita masih menikmati kondisi seperti ini yang perizinan dilakukan satu-satu, semua kementerian masing-masing punya kewenangannya masing-masing. Pokoknya harus seperti ini, sebenarnya harus memang paradigma lagi, kembali ke paradigma yang harus kita benahi. Lalu kompetisi dengan negara lain. Nah, ini juga nih, negara-negara lain nih, apalagi kondisi COVID-19 ini, semuanya big sale negara-negara. Negara-negara lain memberikan sistem fiskal yang baik, pajak dipotong, apalagi segala macam dilakukan. Itu untuk apa? Untuk menarik investasi. Sedangkan kalau kita lihat, kita ya lebih banyak diam. Oh ya, sini siapa yang mau datang segala macam. Cuman saat ini sudah tidak bisa seperti itu. Sudah tidak bisa kita hanya duduk manis dan jualan, hanya duduk, cuman kita tidak promosi, kita tidak bikin diskon, kita tidak bikin apa, itu tidak bisa. Karena memang negara lain ini juga lagi pada jualan. Nah, faktor subsurface. Nah, ini faktor subsurface ini adalah faktor given. Ya, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Ini memang sudah diberi dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kondisi Indonesia itu seperti ini loh. Silahkan dimanfaatkan. Nah, itu kita tidak bisa apa-apa. Nah, lalu kepastian hukum. Nah, ini juga penting. Di mana kita tahu sistem tata kelola kita kita menggunakan PSC, kontrak, ya. Di mana kontrak itu mengikat para pihak. Nah, ini yang pasti harus dijaga. Kekuatan atau sanctity of contract itu harus dijaga. Apakah pelaksanaan kontrak ini bisa dipidana? Nanti sedikit-sedikit dipidana, nanti sedikit-sedikit masuk penyidikan segala macam. Itu sangat mengganggu iklim investasi. Kenapa? Karena kontraktor ingin nyaman di sini. Kalaupun ada hal-hal di luar yang tidak sesuai, itu bisa dilakukan secara kontrak. Ada musyawarah, kalaupun apak-apaknya bisa ke arbitrase lah. Nah, cuman tidak diambil ke ranah pidana. Itu yang diperlukan. Nah, bisnis migas dunia fluktuatif ya. Kita tahu harga minyak hari ini berapa, besok berapa, lusa berapa, kita tidak tahu. Nah, itu yang membuat industri migas fluktuatif. Contoh juga bisa di Amerika. Di Amerika itu tahun 2007 mereka nggak punya shale oil mereka tuh tidak ada harganya. Sedangkan setelah 2013, 2014 shale oil mereka tiba-tiba meledak dan menjadi menjadi produsen yang cukup besar lah ya. Dan dia bisa memotong biaya produksi terhadap shale gas tersebut. Nah, seperti hal-hal seperti itu yang harus bisa diantisipasi oleh negara. Nah, kalau kita melihat nih, apalagi kondisi COVID seperti ini ya, ini kita digadang-gadangkan new normal. Apa sih new normal? Menurut saya, new normal itu adalah new ways of thinking. Bagaimana kita berpikir untuk memperbaiki, untuk memberikan kontribusi lah untuk industri hulu migas ini baiknya akan seperti apa. Itu yang harus dipacu, karena memang kita tidak bisa tinggal diam saja. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Nah,
Ini kita masuk ke sistem hukum hulu migas ya. Tadi yang disampaikan Pak Suyanto. Ini kita akan belajar nih. Konsesi, kontrak karya, service kontrak, dan PSI. Ya, saya tahu saya memang tidak menjalani ya. Saya tidak menjalani gimana sih dulu saya konsesi karena saya belum lahir. Bagaimana kontrak karya karena saya juga belum lahir. Cuman di sini dari guru-guru saya, dari beberapa literatur ya kita coba coba sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Lanjut. Oke, ini kita masuk perkembangan pengaturan kegiatan usaha hulu. Nah, kita ya kalau kata Soeharto, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oke, kita lihat era kolonial Belanda atau sebelum 1945 ya, sampai 1960 itu Indonesia masih menggunakan sistem konsesi. Di mana kalau kita lihat dulu A.J. Zilker atau Telaga Said waktu itu adalah sumur pertama di Indonesia. Nah, sebagai informasi kepada Bapak Ibu bahwa Telaga Said itu sebagai pionir dibentuknya perusahaan raksasa Royal Shell atau Shell yang biasa Bapak Ibu beli BBM nih jalan-jalan yang warna-warna kuning tuh. Nah, itu cikal bakalnya apa? Cikal bakalnya adalah Telaga Said yang ada di Indonesia. Itu tahun 1895 atau berapa gitu saya agak lupa. Nah, dari situlah waktu itu pemerintah A.J. Zilker melakukan kegiatan usaha hulu migas sampai dengan 1899 diterbitkannya Indis Minwet, di mana itu dasar ketentuan bahwa untuk wilayah-wilayah atau lapangan-lapangan harus menggunakan sistem konsesi. Nah, ini jadi momentum ya. Nah, beralih kepada awal kemerdekaan, diterbitkanlah Nah, kalau di sini kita bisa konsesi. Konsesi itu apa sebenarnya? Nanti kita akan breakdown. Cuman awal dulu, konsesi itu apa? Konsesi adalah permit atau izin. Jadi negara itu memberikan izin kepada kontraktor untuk melakukan kegiatan usaha hulu migas. Konsekuensinya apa? Migas milik perusahaan. Manajemen di tangan perusahaan, negara mendapatkan royalti dan pajak. Nah, nanti kita akan breakdown. Lalu 1960 di mana waktu itu jiwa nasionalisme masih tinggi, jiwa nasionalisme lagi menggebu-gebu. Di Indonesia membutuhkan dana maksimal karena masih proses awal era kemerdekaan, karena butuh pembangunan ini segala macam. Akhirnya diterbitkan Undang-Undang 44 PRP 1960 di mana mengalihkan konsesi jadi kontrak karya. Jadi yang sudah mendapatkan konsesi wajib menjadi kontrak karya. Ya. Nah, ini waktu itu juga pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara menciptakan atau membentuk PN Permina, PN Pertamin, dan PN Permigan. Nah, sebagai cikal bakal adanya Pertamina yang kita kenal saat ini. Nah, konsekuensinya apa kontrak karya ini? Migas milik negara, manajemen di tangan perusahaan, dan perusahaan dibayar atas jasanya atau fee, dan menjadi resiko negara. Nah, dan ini juga sebagai penjawantahan ya terhadap Undang-Undang Dasar 1945, di mana Bapak Bung Hatta waktu itu yang mencetuskan klausul yang ada di pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana seluruh migas ini dikuasai oleh negara. Nah, itulah cikal bakalnya diterbitkannya Undang-Undang 44 PRP 1960. Pergolakan politik tahun 1965, kita tahu ada G30 SPKI segala macam, sampai beralihnya dari orde lama ke orde baru. Nah, dan waktu itu juga Bapak Ibnu Sutowo sebagai dirutnya PN Permina kalau nggak salah diangkat oleh Bapak Soeharto menjadi Menteri SDM, Menteri Energi lah. Nah, beliau melihat bahwa sepertinya nih kontrak karya nggak jauh beda nih sama konsesi. Nggak jauh beda. Karena kenapa? Karena manajemen di tangan perusahaan. Nah, di mana negara ini nggak bisa ngapa-ngapain. Negara ini hanya bisa nerima duit aja. Dia nggak bisa ngatur ini, semua on operation yang nggak bisa diatur. Nah, akhirnya Bapak Ibnu Sutowo mencetuskan, oke, kita gunakan PSI atau kontrak bagi hasil. Di mana manajemen yang utama itu adalah di tangan negara. Kontraktor ini melakukan kegiatan, cuman semua
urusan kontrol semua ini di tangan oleh negara. Nah, itu menjadi cikal bakal PSI. Hingga sampai 1971 diterbitkan Undang-Undang Pertamina sebagai dasar hukum PSI. Disebutkan di situ Production Sharing Contract. Nah, sebelum 1997 itu belum ada. Nah, sampai dengan diterapkan sampai tahun 2000. Nah, untuk PSI ini sendiri itu migas milik negara, manajemen di tangan di tangan negara, perusahaan sedia modal dan resiko bagi hasil produksi. Lalu tahun 2001 diterbitkan kontrak kerjasama atau Undang-Undang Migas, di mana yang biasa kita kenal hanya PSI disebutkan menjadi kontrak kerjasama. Bedanya apa? Ada FTP. Lanjut.